Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala sakratil maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema hikmah dari kematian. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-57. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, apapun statusnya, dia akan mengalami kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ilaina turja'un", kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kalau orang mati, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kembali kepada pohon, dia tidak kembali kepada batu, dia tidak kembali kepada gunung. Tapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Maka ketika manusia meninggal, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita mendengar ada orang yang meninggal, apapun bentuk meninggalnya, seperti ada orang yang meninggal karena COVID-19, ada orang yang meninggal karena pesawat jatuh, ada orang meninggal karena tabrakan, ada orang meninggal karena dibunuh, ada orang meninggal karena ditembak, dan macam-macam kematian yang dialami oleh manusia. Sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar ada kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW meninggal, kalimat yang pertama harus keluar dari lisannya adalah kalimat istirja. Apa kalimat istirja tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat iman. Itu adalah kalimat orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kalimat-kalimat konyol, bukan dengan kalimat-kalimat yang enggak benar, bukan kalimat-kalimat yang enggak punya adab. Sebab ada juga orang ketika mendengar ada musibah, orang meninggal dunia, orang lagi kesusahan, orang lagi kesedihan, dia keluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Bukan adab seorang muslim. Orang udah kesusahan, orang sedang kemalangan, saudaranya meninggal, bukan 1, 2, 3 orang yang meninggal. Ada satu keluarga meninggal dunia karena musibah, karena bencana, karena pesawat jatuh. Kemudian berkomentar yang gak benar melalui lisannya, melalui Twitternya, melalui Instagramnya. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki akhlakul karimah.
Kalau benar dia seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalimat yang keluar dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kenal nggak kenal, dia ucapkan kalimat itu terlebih dahulu. Karena ketika dia ucapkan kalimat itu, dia mendapatkan pahala dari setiap huruf dari Al-Qur'an yang dibaca. Karena itu adalah Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dari Al-Quran 10 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kalimat itu juga untuk menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita bahwa kita pun juga akan meninggal dunia. Sekarang kita bisa menghirup oksigen secara bebas. Kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Di waktu siang kita bisa makan dengan berbagai macam menu. Tapi siapa yang menjamin setelah itu kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kematian? Sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita ambil. Tapi karena waktu Jumat singkat, ada beberapa poin penting yang khatib ingin sampaikan, ingin ingatkan khususnya untuk dari khatib sendiri. Yang pertama adalah hikmah kematian membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya, pemilik alam semesta, pengatur hidup manusia. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun pangkat seseorang, kalau sudah waktunya mati, mati. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Siapapun mereka. Sejarah telah mencatat, silakan baca Al-Quranul Karim. Orang baik mati, orang soleh juga mati. Laki meninggal dunia, wanita pun juga meninggal dunia. Bahkan Nabi dan Rasul pun juga meninggal dunia. Dan musuh Nabi dan Rasul pun juga meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh meninggal dunia. Fir'aun meninggal dunia. Namrud juga meninggal dunia. Tapi ketika orang meninggal dunia, satu di antara dua. Kalau tidak husnul khotimah, su'ul khotimah. Semua tergantung dari perilaku kita ketika sehat walafiat, ketika berpuasa, ketika kita dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah, sejauh mana kita gunakan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita pandai-pandai memanfaatkan nikmat dari Allah, insya Allah mudah-mudahan kita semua ahli keluarga kita husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Meninggal sedang beribadah, meninggal mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kurang ajar sama Tuhan, enggak mau taat sama Allah, melakukan kezaliman, melakukan maksiat, enggak mau bertobat, matinya dalam keadaan sesat. Matanya melotot, lidahnya menjulur, ketika sakaratul maut meraung-raung dia. Nauzubillah min zalik, kita berlindung dari hal semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman surat yang ke-55 ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang ada di atas bumi pasti akan hancur. Orang kalau paham ini dia tidak akan memacam-macam di dunia ini. Dia akan manfaatkan segala pemberian Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh. Dia tidak akan melakukan kezaliman, dia tidak akan melakukan kekejaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, manusia pasti akan mati. Manusia pasti akan mati sepanjang apapun usia manusia. Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah 950 tahun. Artinya usia Nabi Nuh alaihissalam lebih dari 950 tahun. Dan akhir kehidupannya Pak meninggal dunia juga. Itu Nabi dan Rasul, kekasih Allah, utusan Allah meninggal dunia juga. Sedangkan kita apa? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat Nabi juga bukan, orang biasa. Hidup di akhir zaman. Banyak kekurangan, banyak kelupaan. Kita makhluk yang dhaif. Kita semua akan meninggal dunia. Oleh karena itu, kalau ini kita pahami, selama kita hidup di dunia ini, persiapkanlah bekal kita untuk akhirat kita. Persiapkan bekal kita ketika kita masuk ke alam kubur. Sebab ketika kita masuk alam kubur, apa yang kita bawa? Makanya poin yang ketiga, hikmah dari kematian adalah iman dan amal soleh yang dibawa mati. Orang meninggal dunia walaupun hartanya banyak, rumahnya bertingkat,
mobilnya 4. Apa mobilnya dimasukkan ke kubur? Apa emas batangannya dimasukkan ke kubur? Apa rekening depositonya dimasukkan ke kubur? Tidak, saudara. Kita melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika orang dimasukkan ke liang lahat, apa yang dia pakai? Apa yang dia bawa? Nggak ada yang dia bawa. Dia pun juga diliputi dengan kain putih, kain kafan. Itu pun juga lembarannya terbatas. Walaupun dia tukang kain, nggak bisa sekian bal dimasukkan ke dalam kubur. Nggak. Cuman beberapa lapis, saudara. Yang dia bawa apa? Iman dan amal soleh. Iman menentukan seorang itu masuk ke dalam surga. Kalau dia beriman, dia akan masuk dalam surga. Kalau dia tidak beriman, dia akan digiring masuk ke dalam neraka. Dan amal soleh akan menentukan tingkat berapa dari dia di dalam surga. Sebab surga itu ada tingkatannya, ada kelasnya. Kalau dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang bertakwa dia pasti beriman. Orang bertakwa dia pasti jujur. Orang bertakwa dia pasti melakukan amal soleh. Karena takwa itu terkait dengan kebaikan. Takwa itu terkait dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib selalu berwasiat kepada jamaah yang hadir dalam salat Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشف غيرك اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم ولك الذي لا يرد عن الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا